ni'am al-hamil ala syukriha la yahsulu bisawmi fil laili lianna zalika la yahsulu illa bifi'lin syakkin ala al-badan mukhalifin lil ibadatin wa hawan nafs. Walamma yatahaqqaqu zalika bil imsaki fi halatin naumi fala yakunu al-lailu mahalat saum. Fanzur hikmat asy-syari al-hakim tajidhu qad ahsana kulla syai'in sun'a. Jadi hikmah yang mendasari dianjurkannya puasa yang telah disebutkan tadi mengenai ketakwaan dan pengakuan akan nilai nikmat yang mendorong manusia untuk bersyukur atas nikmat tersebut. Dan ini tidak bisa dicapai jika puasa dilakukan pada malam hari, karena puasa hanya dicapai, maksudnya hanya bisa dicapai filosofinya melalui tindakan yang sulit bagi tubuh, sesuatu yang menjadikan tubuh merasa tidak nyaman, bertentangan dengan kebiasaan dan keinginan jiwa. Dan ini tidak bisa dicapai dengan berpuasa saat tidur, karena malam bukanlah waktu yang tepat untuk berpuasa. Maka renungkanlah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana, yang maha memahami segalanya, yang maha hakim, telah menentukan sesuatu yang tepat bagi kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan segala sesuatu untuk dijadikan syariat untuk kita semua. Selanjutnya ada satu judul lagi, As-Sawmu Ilajun Likasirin Minal Amrad. Puasa adalah obat bagi banyak penyakit. Inna syari' al-hakim qad farada alaina as-sawma wa qad arafta fadlahu wal hikmah fihi mimma taqaddama lak. Ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala fi as-sawmi fawaida katsiratan li ajli zahabin katsirin minal amradil ladzi tazhabu bihayatil insan fi qalilin minaz zaman. Wa innana nazkuru laka al-an fi hadzal fasli ma qalahu ba'dul atibba al-muslimin wa litu'allima faidatis saumi tibbiyan wa haka ma qalah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sang maha pemberi hukum yang bijaksana telah menetapkan puasa bagi kita, dan kita telah mempelajari keutamaan hikmahnya dari apa yang telah kita sebutkan di antaranya pada keterangan sebelumnya. Sesungguhnya Allah yang Maha Kuasa telah menempatkan banyak manfaat dalam puasa, termasuk menghilangkan banyak penyakit yang dapat dengan cepat merenggut nyawa seseorang. Dalam bab ini kita akan menyebutkan apa yang dikatakan oleh beberapa dokter muslim agar kita dapat memahami manfaat secara medis dari puasa ini. Beberapanya adalah sebagai berikut. As-sawmu min wujhati nazrati tib riyadiyun huwa wasilatun litathhiril jismi biizalati ma yumkinu ayyakuna bihi min ziyadat fi sumumi darrati aw ghidhain la luzuma lahu. Wa nahnu najiduhu fit tibbi ar-riyadi tahta babil ilaji bil ghidha. Wa qad yajidul qari' fi zalika syai'an min at-tanaqus 'ala al-i'tibari anna as-sawma diddat taghdhiyah. Walakin yajibu an tafhama anna al-jisma al-bashari laisa mujarrada mustawda' lil ghidha wa innama huwa majmu'atun mutanazinatun mutanwafiqatun minal mawaddi wal amaliyat al-kimyaiyah wa hadhihi al-majmu'ah tata'arradu lil ikhtilali laysa bi naqsil mawad al-ghizaiyah faqat bal bi ziyadatiha aidan. Dari perspektif kedokteran Ar-Riyadi, di sini disebut Atib Ar-Riyadi, jadi kedokteran apa kira-kira yang berhubungan dengan
kebugaran, ya, kedokteran olahraga. Puasa adalah cara untuk membersihkan tubuh dengan menghilangkan racun terlebih dahulu, atau dengan mengurangi makanan, menghindari makanan yang tidak perlu. Maka dalam At-Tib Ar-Riyadi, dalam perspektif kedokteran yang berhubungan dengan masalah olahraga ini, puasa termasuk dalam kategori terapi nutrisi. Pembaca mungkin menganggap ini karena interaksi dalam kitab disebutkan, pembaca mungkin menganggap ini agak kontradiktif, mengingat puasa bertentangan dengan kebutuhan nutrisi. Namun harus dipahami bahwa tubuh manusia bukan hanya tempat menyimpan makanan. Kalau dalam bahasa kitabnya, laisa mujarrada mustauda lil ghidha. Jadi bukan cuma gudang untuk menyimpan makanan, melainkan sistem di mana zat-zat tubuh diproses secara kimiawi dengan cara yang seimbang dan harmonis. Sistem ini rentan terhadap ketidakseimbangan, bukan hanya karena kekurangan nutrisi, tetapi juga karena kelebihan nutrisi. Jadi manusia kalau tidak diberikan treatment tubuhnya dengan cara berpuasa, maka sampai kapanpun dia akan terus menumpuk-numpuk makanan yang berbahaya di dalam tubuhnya, menyimpan racun-racun yang timbul dari mengkonsumsi makanan secara berlebihan atau mengkonsumsi makanan yang tidak selayaknya untuk dikonsumsi. Wa min mazaya saum ila janibi hadzal tanzifi wat tathhir irahatu a'dha'il hadmi wal imtisasi wa irahatu a'dha'il ifraz haitsu yu'tiha fursah la tu'awwidu ayya taqsirin sabiqin fi amaliha wa fi saumi amilun min awamili tajdidi syabab wazalika bi'ita'il khalaya hayatan wa nasyatan mujaddadain wa tilka haqiqatun ma'rufatun min haqa'iqi ilmil hayah. Di antara manfaat puasa selain pembersihan dan penyucian, jadi ada pembersihan dan penyucian. Bersih itu berarti adalah zahir fisiknya, sementara penyucian itu adalah penyucian secara ruhiyahnya, adalah istirahat yang diberikan kepada organ pencernaan dan penyerapan, memberikan organ ataupun organ-organ ekresi, ya, memberikan mereka kesempatan yang tidak bisa dibandingkan untuk memberikan kompensasi dari kekurangan fungsi yang sebelumnya. Jadi kalau kita terus menggunakan organ-organ tubuh kita, terutama organ-organ pencernaan kita, selalu saja bekerja mengunyah makanan, selalu saja bekerja mengolah makanan tanpa diberi jeda untuk beristirahat. Kalau tidak dengan cara puasa, maka bisa jadi seluruh anggota tubuh kita itu akan mengalami kerusakan, akan haus karena tidak diberikan istirahat. Maka puasa ini diantaranya adalah mengistirahatkan ataupun setidaknya membuat anggota tubuh, terutama bagian yang mengolah makanan itu memiliki kesempatan untuk bisa memperbaiki fungsi dan sistemnya. Puasa juga berkontribusi pada permajaan. Jadi ada permajaan sel-sel tertentu yang bisa dilakukan atau bisa terjadi karena kita berpuasa. Hal ini dicapai dengan memberikan kehidupan dan aktivitas baru pada sel-sel tersebut.
Jadi kalau ada sel-sel yang dalam tubuh kalau kita puasakan, maka sel lamanya akan mati dan dia akan diganti dengan yang baru. Ini sudah dikenal secara luas dalam dunia biologi dan dunia medis. Walaysa saumu syai'an hadisan. Faqad kana al-aqdamuna ya'udunahu min fadailil hayah. وقد أفردوا له مكانا كبيرا في عباداتهم وعقائدهم الدينية فكان له مكان ظاهر في ديانة قدماء المصريين وسائر الديانات القديمة كما نصت عليه جميع الكتب السماوية ولا شك أنه كان لعامل الصحة والقوة الجسدية والعقلية asarun kabirun fi fardhi shaum. Puasa bukanlah konsep yang ada di era modern ini saja. Masyarakat kuno menganggapnya sebagai satu kebajikan, bukan hanya kebaikan tapi kebajikan. Mereka memberikan tempat yang penting dalam praktik dan kepercayaan keagamaan mereka. Dan puasa juga menjadi sesuatu yang menonjol di dalam amalan-amalan agama Mesir kuno dan agama-agama kuno lainnya. Juga disebutkan di dalam kitab-kitab suci agama-agama terdahulu. Maka tidak diragukan bahwa kesehatan, kekuatan dan kesejahteraan mental memainkan peran penting dalam keputusan kita untuk berpuasa. Ala anna saumal qadim lam yakun kulluhu li aghradin diniyah faqad warada fil kutub anna Suqrat wal Aflatun kana yasumani asrata ayamin fi kulli bid'ati ashhur wa yuqalu inna ba'da ruhbani al-masihi tashri' as-sawmi fi usuril wusta kanu ya'uduna as-sawma علاجا نافعا لأمراض العصبية وكان ابن سينا الطبيب العربي المشهور يفرد صوم 3 أصابع في كثير من الحالات المرضية التي كانت تعرض له ويقال إنه كان يعد الصوم عاملا مهما fi ilajil judari wa zuhri. Jadi tidak semua puasa di zaman kuno, di zaman dahulu dilakukan untuk tujuan keagamaan. Ada juga catatan di dalam buku-buku sejarah bahwa para filosof sekelas Sokrates dan Plato, jadi orang-orang ahli hikmah di zaman itu, di zaman jauh sebelum datangnya agama Islam, orang-orang yang mengajarkan kebijaksanaan, Sokrates dan Plato keduanya selama 10 hari setiap beberapa bulan mereka berpuasa. Dan disebutkan juga bahwa orang-orang Nasrani pada abad pertengahan menganggap puasa sebagai pengobatan yang bermanfaat untuk gangguan saraf. Dan dokter dari kalangan intelektual muslim, cendekiawan muslim yang terkenal Ibnu Sina menganjurkan puasa selama 3 pekan untuk banyak penyakit yang ditemuinya. Jadi sebagai bagian dari terapi penyembuhan penyakit, puasa selama 3 pekan. Termasuk dianggap bahwa puasa termasuk bagian penting di dalam terapi untuk mengobati penyakit cacar pada masanya, pada masa sebelum ada didapati antivirus ya untuk cacar, dan juga termasuk untuk mengobati penyakit sifilis. Penyakit sifilis itu penyakit kelamin yang sulit untuk diobati dengan obat-obatan, tetapi para tabib termasuk Ibnu Sina, tabib-tabib terdahulu menjadikan puasa sebagai bagian dari terapi untuk pengobatan penyakit cacar dan sifilis.
Wa fi waqtil hamlati al-faransiyah ala Misra kanat mustafayat al-arabiyyah tahsulu ala nataij at-tibiyyah fi ilaji hadzal marad al-akhir bisawmi wa qad kataba fi dzalika ad-doktor Robert Bartolu wa huwa tabib Ameriki min ansaril ilaj ad-dawai Az-Zuhri qala la syakka anna as-sawma min wasailil fa'lah fi at-takhallusi minal maykurbat wa min bainiha makrubat Az-Zuhri lima yatadammanahu fi ittilafi lil khalaya summa i'adah bina'iha min jadid wa tilka hiya nazariyah fi ilaji Zuhri wa hiya tariqah asy-syarqiyyah qadimah wa hunaka halatun katsiratun istifadat min hadzal ilaj. Waktunya sudah hampir selesai ya, saya bacakan saja maknanya. Jadi selama masa kampanye Perancis di Mesir, jadi kita mengenal bahwa Perancis pernah menjajah Mesir dan mereka melakukan propaganda di Mesir. Jadi rumah-rumah sakit Arab memperoleh hasil medis dalam mengobati penyakit terakhir yang tadi kita sebutkan dengan puasa. Dr. Robert Bartolo, seorang dokter Amerika yang mendukung pengobatan spilis dengan obat-obatan, menulis hal tentang ini dengan mengatakan tidak diragukan lagi bahwa puasa adalah salah satu cara efektif untuk menyingkirkan mikroba, termasuk mikroba pada penyakit spilis, karena melibatkan penghancuran sel kemudian membangunnya kembali. Ini adalah teori kelaparan dalam pengobatan spilis. Jadi ada teori untuk melaparkan para mikroba itu, untuk menghidupkan sel-sel yang mati kemudian menjadi baru lagi untuk kemudian sanggup untuk melawan mikroba spilis ini. Ini adalah pengobatan kuno dari timur dan dalam banyak kasus mendapatkan manfaat dari pengobatan ini. Jadi puasa di zaman modern juga oleh banyak tokoh di bidang kedokteran dilakukan sebagai cara untuk mengobati diabetes. Sebagaimana oleh Dr. Allen, Dr. Carslon juga menggunakan untuk peremajaan dari sel-sel tubuh. Dr. Janis juga meresepkannya untuk penyakit yang dia temui, termasuk Dr. Bernard McFadden, seorang tokoh terkemuka dari Amerika. Dia mengatakan, saya cenderung percaya bahwa puasa dapat menyembuhkan setiap penyakit yang gagal diobati dengan cara lain. Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang dapat sama-sama kita bacakan, bahwa ternyata puasa bukan hanya sesuatu yang dianggap baik secara agama, tetapi juga budaya-budaya terdahulu telah merekomendasikan sebagai satu bagian dari kebaktian. Dan juga ternyata para filosof, orang-orang yang mencintai kebijaksanaan, mereka juga membiasakan diri untuk berpuasa setidaknya 10 hari pada bulan-bulan tertentu. Maka tentu ketika puasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam di bulan Ramadan secara penuh dengan aturan-aturannya, sudah bisa diterima oleh akal kita bahwa itu perbuatan yang bermanfaat secara jasmani. Dan tentu ketika puasa itu adalah merupakan ibadah yang berdimensi ruhiyah, tidak diragukan lagi, maka pencapaian dari sisi ruhiyah dari puasa ini jauh-jauh lebih besar daripada manfaat yang kita dapatkan dari sisi jasmani ini.